Sang. Oke, kalau boleh tahu, masih ingat gak kira-kira bab 5 kemarin belajar apa aja? Partikel. Iya, of course, partikel. Partikel udah belajar berapa partikel ya? Ada yang bersedia cerita-cerita? Di itu apa lagi? Mm-mm. O, no, ni, Mm-mm. karamade, Paramade. eh, Mm-mm. de, de, dengan atau memakai ya. Itu sih kemarin itu. Oke. Terus kalau boleh tahu fungsinya masih ingat nggak apa aja? Keterusan. Bentar ya. Apa aja? Kalau to itu untuk partikel to untuk mengatakan bersama atau dan ya. Hmm? Kemudian untuk kalau no, no itu kepunyaan ya. Mm-mm. Atau dua kata benda jadi satu gitu ya kalau nggak salah. Iya betul, dua kata benda jadi satu. Dan nyi Mm-mm. ya. Kemudian ada kara made itu dari sampai gitu ya. Dari bla bla sampai bla bla bla. Hmm. Dan D itu dengan atau Hmm? maka. Dan E itu ke. Petunjuk. Oke. Kita coba ya. Partikelnya pertama ada wa nih ya. Kemarin masih contohnya masih sama kayak kemarin. Watashi wa Farah des. Nama saya adalah ya. Jadi fungsi dari partikel wa itu adalah Watashi wa Farah des. Nama saya Farah. Sebenarnya kalau ada nama watashi menamai wa sih. Cukup dengan saya. Saya adalah Farah. Gak apa-apa. Kore wa ramen des. Ini adalah ramen. Kyo wa kayobi des. Hari ini adalah hari Selasa. Jadi fungsi partikel wa itu artinya kalau diartiin tanda kutip adalah. Nah, kalau minasan coba coba deh bikin kalimat yang ada partikel wa-nya. Tapi jangan yang ada di sini. Jadi kayak misalnya Korewa Rameng Des disebut lagi gitu jangan ya. Jadi sebut aja yang ada partikel wa ya. Coba. Eh, Watashi wa getsu yubi, mm-mm. karaken yubi made hatarakimasu. Oke, watashi wa getsu yobi kara kinyobi made hatarakimasu berarti artinya Saya bekerja dari hari Senin sampai hari Jumat. oke, saya kerja dari hari Senin sampai Jumat. Betul. Ada lagi yang mau coba bikin kalimat dari partikel wa. Pakai partikel wa maksudnya. Ada? Korewa watashi no uchi desu. Orewa watashi no uchi desu. Jadi artinya, Ini rumah saya. oke ini rumah saya. Gak apa-apa kalau terjemahan tergantung ini masing-masing. Ini rumah saya bisa, ini adalah rumah saya juga bisa. Oke, ada lagi yang mau coba? Kita partisipannya ada berapa ya? Kok tidak terlihat di sini? Ada Faisal bukan sih tadi kalau nggak salah ya? Yang nyapa di chat. Halo, hai para sensei. Faisal nih mas kak? Eh, Faisal nih mas kak? Faisal? Faisal? Nggak ada ya? Ada nggak sih? Aku sedih deh. Nggak bisa lihat. Yang lainnya ada nggak? Yang mau coba bikin dari partikel wa? Kalimat. Ayo latihan yuk, latihan. Watashi wa hashide tabemasu. Watashi wa hashide tabemasu. Contoh kemarin bukan sih? Watashi wa hashide tabemasu. Jadi saya makan pakai Sumpit. sumpit, iya. Watashi wa hashide tabemasu. Saya makan pakai sumpit. Tuh. Satu lagi deh, ada lagi yang mau coba partikel wa dibikin kalimat.
Kononedang wa Soto Takai desu. Ah, sumimasen. Mau ikai. Masuk. Coba sekali lagi apa? Sorry nggak kedengeran. Coba ya. Kononedang wa Hai, kono nedang wa Takai desu. takai desu. Harga barang itu mahal ya. Oke, Iya. kono nedang. Iya ya. Udah keluar ya kata nedang ya. Udah Belum. keluar ya. Berapa sih? 5 ya? 4, 3. Oke, belum keluar deh nedang tapi itu udah. Oh, sugoi. Oke. Untuk contoh partikel wa ya. Jadi fungsinya kalau diartiin dalam bahasa Indonesia artinya adalah gitu. Selanjutnya ada mo. Di sini contohnya masih sama kayak kemarin. Dino sang wa kashu desu. Jadi Dino adalah seorang penyanyi. Lili sang mo kashu desu. Jadi Lili juga seorang penyanyi. Terus ada Ri sang wa Kangkoku jin desu. Kim sang mo Kangkoku jin desu. Jadi Ri adalah orang Korea. Kim juga orang Korea. Nah, kalau dari Minasang partikel mo ada yang mau nyontohin? Mo ya. Hmm. Watashi wa gakusei desu. Mm-mm. Eh, Lili, Lili juga nggak apa-apa ya. Nggak Lili apa-apa, mau nggak apa-apa. gakusei desu. Juga ya. Hai, watashi wa gakusei desu. Di sang mo gakusei desu. Jadi, saya adalah seorang pelajar. Lili juga nih seorang pelajar. Watashi wa sensei desu. Boriska sensei mo. Sensei desu. Iyalah, udah ada embel-embel senseinya. Ya iyalah ya. Gitu misalnya. Atau, siapa ya? Watashi wa Indonesia jin desu. Weri sang mo Indonesia jin desu. Jadi, saya adalah orang Indonesia. Weli sang juga orang Indonesia. Gitu. Jadi mo itu juga ya, juga atau kalau bahasa yang sedikit lebih sophisticated kedengarannya itu adalah pun gitu. Kayak misalnya nani mo tabemasen, enggak makan apapun. Jadi literally enggak makan sebulir nasi pun enggak ditelan. Nani mo tabemasen gitu. Spoiler ya bab 6 nani mo tabemasen. Oke, selanjutnya ada to. Kesa watashi wa icha-san to perpusnas ikimasu. Contohnya masih sama kayak kemarin. Tadi pagi aku dan Icha-san pergi ke perpusnas. Ichiban no yasumi wa getsuyobi to kinyobi desu. Jadi pasar itu libur hari Senin dan hari Jumat. Jadi hari Selasa, Rebo, Kamis, Sabtu, Minggu open ya, buka. Kenapa di translate-nya mungkin ada yang bilang bersama dengan, ada yang bilang dan. Kenapa saya pakai dan? Karena lebih general. Kalau dua benda dikasih tok tengah-tengahnya tuh udah dan gitu loh. Kalau bersama dengan nanti harus ada satu adverb yang masuk di situ, ishoni. Mungkin minasang udah ada yang sebagian pernah dengar ishoni gitu. Itu artinya bersama. Oke. Jadi saya bahasanya lebih general aja kayak benda kan mau beli apa sakana atau yasai sakana ikan sama sayuran gitu kan jadi lebih general pakai dan gitu. Kalau ada yang minasang yang mau coba bikin kalimat dari pakai partikel talk, ada yang mau coba? Hai sensei. Hai, Konnichiwa ini sensei. Ririn Sang bukan? Ririn-san. Hai. Hai, suaranya oke dah mulai Ririn hafal. desu. Hai. Coba Ririn. Sumimasen. Terlambat. Hai. Iyo, daijoubu. Coba. Hai. Partikel to ya sensei. Hai. Watashi wa tomodachi to depato e ikimasu. Hai, watashi wa tomodachi to depato e ikimasu. Artinya apa? Saya dan teman saya pergi ke department store. Oke, saya dan teman saya pergi ke department store. Oke. Makasih Ririn Sang. Yang lain mau coba pakai partikel to? Hai. Ada yang mau coba bikin dari partikel to? Aku mau nanya, Hai. kalau misalnya kita taunya itu dan, tapi misalnya Haruka dan Lili adalah teman saya. Ah. Haruka sang to Lili sang. Itu bagaimana ininya penggunaan to-nya itu? Haruka Sang to Lili Sang wa watashi no tomodachi desu. Oh,
Ya nggak sih? Kan Haruka sama Lili ya, Haruka dan Lili. Haruka sang to Lili sang wa adalah teman saya. Watashi no tomodachi desu. Wa-nya kan udah dipakai adalah. Ini tuh ceritanya tidak bisa di bentar ya. Kalau dikeluarin takut zoomnya kayaknya ada sesuatu. Annotate nggak bisa, sebel banget. Jadi apa namanya? Gitu. Haruka sang to Lili sang wa watashi no tomodachi desu. Atau dibalik, watashi no tomodachi wa Haruka sang to Lili sang desu. Bisa. Jadi penggunaan to-nya itu di antara nama itu ya. Teman satu dan teman dua. Teman satu dan teman dua. Wah, watashi no apa nih? Teman tomodachi desu. Gitu. Gimana, Welisang? Karena saya kadang suka agak ini ya, agak bingungnya sama misalnya yang watashi wa ichisanto, misalnya tadi watashi wa isanto, ya yang contohnya ini misalnya watashi wa ichisanto ikimasu gitu ya. Jadi kan Hai, hai, to-nya itu hai. ada di setelah orangnya gitu ya. Itu yang kadang saya agak bingungnya di situ. Bentar ya, coba di Yang ini ya, misalnya. bentar. Ini di Kopas aja lah ya. Ceritanya kan saya master Kopas ya. Apa-apa di Kopas gitu kalau udah malas banget. Bentar ya. Oke, kita copy dulu. Shoshomachi kudasai. Kan master Kopas ya. Kenapa ini tidak di Kopas? Aduh, parah. Benar. Coba kalimatnya berarti tadi apa? Sorry ya, agak di Harukasang ya. Ya harus Dan santo Lili ya. watashi no tomodachi desu. Ada sumimasen. Miemas ka? Semoga mieru kana. Oh, bikin aja deh. Nih, terus di kegedean ya Bu. Adalah Teman saya. Oke. Ini taruh sini. Oke. Yang jadi subjek ini kan berarti si Haruka sama Lili ya, karena kan posisinya di paling awal. Berarti Haruka-san. Haruka-san Oh, wa Lili-san to i. Ichi. Oh, Riri, Maska, Riri sang wa. Sorry ya, watashi no tomo. Ayo, hiragananya udah sampai mana? Haha, udah sebulan ya Minas. Udah sebulan ya Minasang. Jangan diabaikan. Nanti yuk hiragananya. Nah, bentar ya, maaf ya, bukannya galak, ini bukannya marah. Kadang kan kalau orang nanti yuk suka sensi ya sama yang warna merah. Tapi sebenarnya ini bukan marah maksudnya. Ini buat tandain aja kalau gini. Haruka sang to Didi sang wa watashi no tomodachi desu. Kayak gitu. Kalau diromajiin berarti jadinya Haruka sang to Lili.違うかなwatashi no kayak gitu. Haruka sang to Lili sang wa watashi no tomodachi desu. Kayak gitu. Yang dibingungin apa kalau boleh tahu? To-nya bukan setelah Lili-san. Oke, berarti kalau dibikin kayak gini maksudnya, bentar ya. Ini kita pakai romaji aja ya. Gini, Haruka sang wa Lili sang to. Ya, Oke. Kalau ini yang pesertanya berapa orang ya? Coba kalau menurut Minasang ini kan ada dua perbandingan nih. Haruka sang to Lili sang wa watashi no tomodachi desu. Haruka sang wa Lili sang to watashi no tomodachi desu. Ini maksudnya auranya kalau ditranslate
Kira-kira jadi kayak gimana kalimatnya? Haruka-san wa Didi-san to watashi no tomodachi desu. Haruka-san, Lili-san adalah teman saya. Iya, adalah. Nah, kan Haruka-san dan Lili-san adalah teman saya. So, karena tidak bisa dianotet, saya bingung. Adalahnya di sini kan, Wak? Ya kan? Adalahnya kan, Wak. Tadi kan pas partikel Wak, kalau diartiin tanda kutip, itu Wak kan? Adalah itu Wak. Nah, posisinya ada di belakang Lili-san. Haruka-san to Lili-san wa watashi no tomodachi desu. Jadi Haruka sama Lili itu temen gue. Kalau seandainya yang kedua, Haruka sama wa itu kan tadi adalah ya. Haruka adalah teman saya dan Lili. Gitu. Jadi akhirnya jadi yang ditonjolin adalah cuman si Haruka sangnya doang. Padahal di kalimat yang originalnya ya, yang aslinya yang ditonjolin adalah Haruka sama Lili sang. Kasihan atuh Lili sang diabaikan. Jadi bedanya di situ. Terus kalau ini gimana? Watashi wa tomodachi to bas daigaku e ikimasu. Itu contoh dari siapa? Saya bukan. Iya, Oh iya dari saya. Oke, coba ya. Watashi wa apa? tomodachi Tomodachi to bas basude. daigaku ikimasu. Ikimasu. Kalau ini yang ditonjolkan saya arti ya berarti dihapus ya nggak apa-apa ya. Saya dan teman saya pergi ke kampus menggunakan bis, gitu kan? Ya. Watashi wa saya ini kan subjek utama. Ya, udah Ya. mulai bahasa, udah mulai masuk linguistik, maaf ya. Saya itu kan subjek utama. Bersama teman saya, berarti teman saya si Tomodachi ini dia bukan subjek utama. Dia kayak pelengkap gitu loh, komplement. Kayak cuman pelengkap doang sehingga yang dilekatkan dengan partikel wa adalah saya, bukan si pelengkap. Kalau seandainya letak posisi to-nya itu loh. Kenapa? Letak to-nya itu kenapa nggak di tengah? Watashi wa to. Oke. Kalau kemarin waktu sama Bobby Sensei dijelasin nggak ini? Kenapa bedanya? Dijelasin nggak? Atau ada yang nanya nggak? Kemarin dijelasinnya apa aja sama Bobby Sensei? Tapi lupa lagi. Tapi dijelasin bedanya nuansa dari Watashi wa Tomodachi to sama Watashi to Tomodachi wa. Belum ditanya deh kemarin tuh. Kayaknya kalau yang gini-gini jagoan bisa sih nggak sih? Jadi gini, bedanya kalau saya lagi-lagi ini penjelasan linguistik banget. Sebenarnya fungsi dari partikel wa itu tidak sesederhana adalah sebenarnya kalau di linguistik dia itu kayak subjek dalam bacaan misalnya. Misalnya kalau Minasang baca nih, subjeknya itu subjek utama yang akan selalu nongol. Biasanya kan kalau bacaan gitu ada kayak keyword yang akan selalu muncul. Nah, itu salah satu tanda kalau dia adalah subjek dari isi. Dia yang di-highlight dari isi teks itu. Nah, kalau seandainya watashi to tomodachi wa berarti sepanjang teks, bayangin aja kita lagi baca teks. Kalau saya dulu belajarnya gampangnya kayak gitu, tapi memang metode orang beda-beda sih. Saya ngebayanginnya watashi to tomodachi wa, maka yang menjadi highlight adalah watashi dan teman saya. Sebenarnya nggak masalah, watashi wa tomodachi to oke. Watashi to tomodachi wa pun oke. Tapi bedanya adalah watashi to tomodachi wa, dia yang menjadi subjek ada dua orang di sini. Watashi sama temannya. Kan sama Ibarat artinya. teks. Sama artinya, tapi balik lagi bahasa itu kan ilmu kontekstual ya.
Jadi tergantung konteks, tergantung maunya penulis kasarannya. Kasarannya kalau mau ngomong kasar ya, si penulis mau ngomong watashi doang, sedangkan si tomodachi-nya ini hanya pelengkap. Atau watashi sama tomodachi-nya kita setara nih dan akan selalu muncul. Ya kita nyeritain yang jadi subjek ini berarti ada dua, watashi sama tomodachi, gue sama temen gue gitu. Tapi kalau yang atas, yang watashi wa tomodachi itu, kalau dalam teks akan ada momen di mana si tomodachi atau teman itu hilang dalam teks karena dia sudah bukan bagian dari cerita lagi. Tetap yang akan muncul watashi, 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 watashi. Gitu. Jadi bedanya hanya di nuansa kalau istilahnya anak bahasa. Mau Tapi subjeknya satu orang apa dua orang nih? Gitu. Kenapa? pola kalimatnya untuk watashi to tomodachi wa itu bisa juga gitu ya. Bisa, tapi beda di nuansanya. Kayak misalnya yang pertama ini deh, Harukasang dan Lilisang adalah teman saya. Sebenarnya polanya sama kan, Harukasang to Lilisang wa watashi no tomodachi. Watashi to tomodachi wa basude daigaku ikimasu. Jadi sebenarnya yang menjadi subjek pembicaraan itu kalau yang contoh Harukasang sama Lilisang itu ya mereka berdua, si Haruka sama Lili. Penulis ingin memberitahu bahwa Haruka sama Lili itu bestie gue nih, teman baik gue gitu. Tapi untuk contoh selanjutnya, watashi to tomodachi wa, gue barengan temen gue naik bus ke kampus. Jadi subjeknya ada saya, gue, dan temen gitu. Jadi subjeknya dua. Sedangkan kalau contoh yang ini, watashi wa tomodachi to, saya bersama dengan teman naik bus ke kampus. Jadi si teman ini jatuhnya hanya pelengkap doang. Subjek utamanya tetap saya. Karena yang didempetin partikel wa itu subjek utama. Kalau dalam linguistik ya istilahnya gitu. Jadi arti to di sini bukan dan dong. Tergantung konteks. Di bahasa itu konteks. Kenapa tadi saya bilangnya dan? Karena lebih general. Bisa dipakai misalnya untuk konteks barang. Gue belanja di supermarket itu beli sayuran, ikan, dan keju misalnya. Terus watashi wa tomodachi to, gue barengan sama temen gue. Nah itu kan beda artinya. Jadi yang pengen saya highlight sebenarnya adalah ketika menerjemahkan sesuatu harus perhatiin konteks. Itu yang pertama. Jadi kalau seandainya nih ada yang menjelaskan, oh partikel to ini artinya dan, bisa jadi di konteks yang lain dia akan tanda kutip berubah artinya tidak mutlak dan itu yang bikin maybe anak IPA, misalnya saya juga dulu SMA-nya IPA kok, begitu masuk sastra kok nggak hitam putih ya gitu. Maksudnya kalau eksak kan hitam putih ya gitu. Ya pokoknya kalau rumusnya ini pasti ketemunya itu. Tapi kalau di bahasa kan balik lagi, tergantung, depends on the context gitu. Jadi to ini artinya bisa dan, lebih general, bersama dengan juga bisa. Tapi lagi-lagi konteksnya gimana dulu. Capeknya belajar bahasa tuh di situ. Oke, sampai sini udah sedikit tercerahkan belum? Alhamdulillah sudah. Oke ya. Jadi selanjutnya kita mulai lagi. Kita slideshow lagi. Mudah-mudahan nggak ini. Oke. Selanjutnya ada partikel no. Ya. Tadi Welisang udah nyebut kepemilikan. Kode wa rekishi no hong desu. Kode wa rekishi no hong desu. Ini adalah buku sejarah. Rekishi itu sejarah ya. Kono kamera wa Dian-sang no desu. Kamera ini, bukan itu ya, sorry. Kamera ini milik Dian-sang. Kino no bang, Nihongo wo benkyou shimashita kah? Kemarin malam lu belajar bahasa Jepang nggak? Gitu. Coba bikin kalimat dari partikel no. Ada yang mau coba? Kojira wa dari nohong desu ka? Sorewa dare no hong desu ka? Oke, artinya dalam bahasa Indonesia
Ini buku siapa? Oke, ini buku siapa nih? Nunjukin ya kalau no itu fungsinya salah satunya adalah menunjukkan kepemilikan. Kemudian yang fungsi kedua yaitu dua kata benda jadi satu, Rekishi no Hon misalnya, atau Sportsu no Zashi, majalah olahraga misalnya gitu. Coba bikin lagi satu lagi. Yang mau siapa? Partikel no, yang apa kalimat yang ada partikel no-nya. Nah, ayo, ada yang mau coba yang ada partikel no-nya? Sensei, sensei. Hai, hai, hai. Ini Um, eh, ko koreo korewa hai. korewa watashi no watashi no korewa Hmm, watashi no tomodachi salah ya, tunggu nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Pelan-pelan aja. kono jitensha wa Mm-mm. watashi no tomodachi desu. Honton ne? Kono jitensha wa watashi no tomodachi desu. Iya. Kono Sepeda ini punya teman saya. Betul nggak saya? baik. Kono Kono jitensha wa jitensha wa watashi no watashi no tomodachi desu. tomodachi. Polanya sama Tomodachi. yang contoh kedua nih. Kono kamera wa yang sang no desu. Nah ini kono jitensha wa watashi no watashi no tomodachi Tomodachi desu. Harus tomodachi ada jitensha. Harus kono ada kono jitensha wa hai. watashi no punya teman saya. Berarti Punya watashi teman no saya. Kalau watashi no watashi. tomodachi cuman teman saya doang. Punyanya mana? Watashi no. Nah, salah Hmm. ya, sensei. Watashi. Gak apa-apa, gak apa-apa. Coba diulang lagi pelan-pelan. Kono jitensha wa. Hai. Itu udah benar. Ini Oke. sepeda ini Ya, hai. tomodachi no desu gitu. Bisa. Gak apa-apa. Kono jitensha wa tomodachi no desu. Karena watashi no tomodachi no desu gitu. Watashi no tomodachi no desu. Hai. watashi no tomodachi no desu. Wakarimasu. Hai. Yokatta. Nah, yokatta. Bingung banyak banget no-nya ya. Iya, Contohnya. that's why nanti ketika praktek ya, in reality, biasanya watashi itu nggak disebut. Misalnya gini, kalau kita jiko shokai atau apa, introducing ourselves, dia kan biasa gini, hajimemashite, watashi wa Farah desu, watashi wa Depok ni shindeimasu, watashi wa Indonesia jin desu, watashi wa sensei desu, dozo yoroshiku onegai shimasu. Watashinya kan banyak banget ya Bun, disebut gitu kan tiap kalimat watashi, watashi, watashi. Nah, in reality, justru watashinya nggak disebut. Hajimemashite, Farah desu, Depok ni shindeimasu, Indonesia jin desu, ima sensei desu, yoroshiku onegai shimasu. Gitu. Jadi sebaiknya langsung tomodachi no desu. Iya, betul. Gak apa-apa. Kono jitensha wa tomodachi no desu. Ya, itu lebih natural. Sounds more natural gitu. Jadi orang sudah paham bahwa itu tomodachi saya gitu. Iya, itu teman lo. Masa iya temannya si Anu? Kalau misalnya. Iya kan. Kalau nyebut tomodachi, ya. Iya kan. Teman Itu saya punya temen gue. Iya, jadi misalnya kalau hai, kono jitensha wa tomodachi no desu, karena saya yang bilang ya saat ini saya yang bicara kayak gitu, berarti itu temannya saya, tomodachinya itu merujuk ke tomodachinya saya, teman saya. Tapi ketika misalnya saya ingin mengatakan jitensha itu punyanya temennya,
Ririnsang. Jadinya itu tadi, kono jitensha wa ririnsang no tomodachi no desu. Tapi Baru kalau ada yang disebut nanya, ririnsang. dari no desu ka misalnya. Ini punya siapa? Ririnsang no tomodachi desu. Ririnsang no tomodachi no desu. Maksudnya nanyanya ke saya. Baru saya bilang watashi no tomodachi desu gitu. Enggak, tomodachi no desu. Udah cukup. Oh cukup. Oh tetap ya. Iya. Oh hai. 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 Senang banget ada yang nanya. Iya. Zeng. Kalau Terakhir ini, hai. ini gimana? Ototoi no Nihongo Sari roti. Kedengaran ya? Kedengaran. Iya. Terus ototoi no Nihongo Benkyu Shimashitaka. Hai, oke. Baik. Yang ingin disampaikan dalam bahasa Indonesia apa? 2 hari yang lalu kamu belajar bahasa Jepang. Oke, 2 hari yang lalu ototoi ya. Ya. Ototoi. Terus belajar bahasa Jepang nih sebenarnya udah ada loh di yang paling bawah ya contohnya. Nihongo benkyou shimashita. Nah, menurut Ainalsa perlu ada partikel no nggak di situ? Perlu. Kenapa perlu? Tahu itu kan artinya no di sini artinya kan milik toh. Apa Oke. sih? Kalau seandainya ototoi no nihongo benkyou shimashita, berarti si nihongo itu punyanya ototoi. Ototoi nihongo. Nah, ini kino no ban Kino no bang, Nihongo. oke. Kino no bang. Kino itu kata benda masuknya di kata keterangan waktu kan ya. Kino kan kemarin, ya kan? Bang juga keterangan waktu kan? Ya kan? Karena sama, nggak ada istilah kino bang. Jadi kino no bang, tambahin tengahnya partikel no. Karena mereka sama-sama kata keterangan waktu. Misalnya gini, hari Jumat minggu kemarin. Minggu kemarin itu apa bahasa Jepangnya? Nitsuyobi. Minggu kemarin, minggu lalu, last week. Dua minggu apa? Getsu. Last week. Bahasa Jepangnya? Sensu. Betul. Senshu kemarin tadi bilangnya hari apa nyebutnya saya? Saya nyebutnya hari apa? Ya Allah. Apa? Kinyobi. Hari Jumat. Ya udahlah ya. Oke, Jumat. Let's say Jumat. Jumat berarti bahasa Jepangnya? Kinyobi. Betul. Karena mereka sama-sama kata keterangan waktu di tengah-tengah Senshu sama Kinyobi, tambahin partikel no. Kalau contoh tadi, ototoi no nihongo, sama-sama kata benda. Ototoi itu kata benda lebih spesifiknya keterangan waktu. Kalau si siapa nihongo itu kan kata benda lebih ke bahasa ya, jenis bahasa. Nah kan beda. Ototoi no nihongo, ototoi no 2 hari nihongo, si nihongo yang 2 minggu lalu belajar. Jadi nihongo ini posisinya kayak si ototoi gitu loh. Kayak orang, kayak sama-sama keterangan waktu. Si nihongo, si bahasa Jepang yang 2 minggu lalu, artinya kayak gitu. Ototoi no nihongo benkyou shimashita itu, si nihongo, si bahasa Jepang yang 2 minggu lalu, 2 minggu yang ke 2 hari lalu, itu belajar. Kayak gitu artinya nanti. Ayo udah mulai liar. Partikel. Liar. Udah mulai liar ya, udah mulai kilas. Ya, paham. Jadi intinya gitu kalau untuk keterangan hai. Jadi kalau misalnya tadi Jumat minggu kemarin, itu berarti Jumatnya dulu atau sensunya juga?
Kan udah Senshi no Yobi berkali-kali desu ya. dibilang dari pertemuan pertama. Kalau Sensuki Yobi ya. kita Senshu no King Senshi Yobi no betul. Yobi ya. Senshu no King Yobi. Iya, jadi kalau di bahasa Indonesia di kita itu misalnya kayak ini di contoh yang paling atas aja deh. Rekishi no Hong, ya kan? Tapi di kita rekisnya disebutnya belakang. Buku sejarah, bukunya dulu yang disebut baru sejarah gitu kan. Kalau di bahasa Jepang kebalik. Sejarahnya dulu yang disebut baru buku. Nah, sekarang kita contoh lain Jumat minggu lalu. Berarti minggu lalunya dulu yang disebut baru Jumatnya. Karena kita kebalik. Di pertemuan pertama udah disinggung padahal itu bahasa Indonesia sama bahasa Jepang tuh kebaliknya salah satunya itu di situ. Jadi dipakai partikel no untuk gabunginnya gitu ya Bu ya. Betul. Karena kalau seandainya bablas nih Senshu King Yobi, ya kalau pas Kaiwan nih Chijo Kaiwan nggak masalah. Orang paham Senshu King Yobi, oh ya udahlah ya nggak apa-apa kali skip dia lidahnya typo misalnya. Tapi kalau udah masuk ke pelajaran grammar itu nggak bisa ditolerir. Gitu. Gitu. Kalau Kaiwa mah nggak masalah, ceplas-ceplos mah orang paham. Oh iya, dia lagi proses belajar, nggak apa-apa, diapresiasi aja. Cuma kalau grammar, mohon maaf. Gitu. Jadi, Senshu no Kinyobi. Gitu Kalau ya. pagi asano asta gitu. Asta no asa. Desho, Nah, besok pagi. ya. Asa no asta, asta no asa. Asta no asa desho. Waduh, iya juga ya. Pagi besok dong kita nyebut ya. Ayo, udah Asano mulai. pagi atau Asta pagi no besok? As- Ayo. Astano Asa. Tapi Astano Asa kayaknya ada nggak sih kata single single wordnya? Ada nggak sih? Kayaknya ada deh. Kayaknya ada nggak ya? Bentar deh, coba dicari. Harusnya ada loh. Asta, Asa. Kesa, Asa tuh. kesa besok. Kesa hari ini ya. Ini. Kesa tuh tadi pagi. Oh nggak ada berarti. Nggak ada. Padahal di bahasa Korea ada loh. Iya, Astano Asa. Gitu. Asa. Semangat, semangat. Ayo kita lanjut ke Karamade. Infus. Karamade di sini masih inget ya Karamade? Fungsinya dari sampai ya. Dari hingga, dari sampai. Misalnya, watashi wa getsuyobi kara kinyobi made hatarakimasu. Sudah dicontohin ya sama tadi Ainal-sang, ya kan? Nah, terus contoh ginko wa 8時から4時までです. Jadi bank buka dari pukul 8 pagi sampai pukul 4 sore. Gitu. Coba kalau Minasang bikin kalimat dari Karamade. Karamade. Ayo, Karamade. Karamade kira-kira apa nih? Gak apa-apa sih, tinggal lihat dua contoh ini aja terus diganti-ganti deh. Diganti watashinya, diganti harinya, diganti jamnya, diganti lokasi. Bang buka. Ekiwa. Ya, ya. Ekiwa. Hmm? Ekiwa. Yoka. Ekiwa. Gakko hashiji kara yoji made desu. Gakko 8時から4時までです. Ada yang ketinggalan tuh partikelnya. Hehe. Gakko wa Hai. Gakko wa 8時から4時までです. Jadi sekolah, sorry petir, sekolah buka dari pukul 8 pagi hingga 4 sore. Oke, ada lagi contoh lain, Minasang?
Kalau misalnya begini Bu, saya mau buat stasiun buka ya dari jam 6 sampai jam 11. Tapi 11 malam begitu ya. Hmm. Jadi itu harus pakai gogo sama goseng juga nggak? Nggak apa-apa boleh. Apa Bisa ya? pakai, bisa enggak. Jadi sifatnya sunnah ya. Karena orang paham kok, maksudnya yang namanya Eki itu pasti nggak mungkin tutupnya secepat itu gitu loh dari jam 6 sampai jam 12 tuh kayak apa. Jadi orang paham, akan paham. Tapi kalau mau pakai gogo gozengnya tuh nggak apa-apa, akan lebih baik lagi. Jadi sifatnya sunnah gitu. Jadi kalau misalnya saya pakai eh, Ekiwa Ropong Kara gitu ya. Ropong, Rop, Ropong Kara. ropong, Ropong menit. Maaf. nah, Rokuji. Rokuji rokuji, Kara. Terus Duichiji Ade yes, itu bisa. di Cijimade bisa, bisa Bisa ya? karena make sense aja gitu. Maksudnya stasiun nggak mungkin dong buka dari jam 6 pagi sampai jam 11 apa siang gitu kan kayak gitu, kayak aneh aja. Jadi nggak apa-apa tinggal bilang Juicy. Ya. Atau kalau mau jaga-jaga ya pakai Google Gojeknya biar mitra tutur apa sih lawan bicara tuh nggak nggak skip gitu loh, nggak salah informasi. Jadi balik lagi Google Gozeng itu sebenarnya sunnah, tapi nggak apa-apa kalau nggak pakai. Oke, itu Karamade nih so far kalau menurut saya paling gampang karena mau konteksnya kayak apa Karamade ya dari sampai artinya gitu-gitu juga. Kalau Oke, misalnya sekarang hai. nanya, misalnya eh, sekolah ini dari jam berapa sampai jam berapa buka gitu tuh. Itu udah bab berapa tuh? Udah bab berapa itu? Bab 5 bukan sih? Waktu tiga loh. Tiga deh, Syok. Bab 3. Ini Ya, sambil lihat buku kuliah lagi. Susana pakai Cigao. Nah, Cigao bab 4, interrogatifnya Tin. gitu. Sorry. Kenapa? Kalau interrogatifnya jadi gimana? Dari jam berapa bukanya? Kira-kira coba. Misalnya ada kata-kata Ginko wa hachiji kara yoji. Ginko wa hachiji kara yoji made desu. Nah, berarti yang kira-kira diganti itu kalimatnya yang mana? Coba perhatiin yang contoh kedua ya. Yang ginko. Ada statement. Ginko wa hachiji kara yoji made desu. Pakai Berarti yang Hachijinya diganti yang udah nggak ada ya. Hachiji sama Yojinya kan dihapus ya. Itu kan nggak ada oke ya. betul. Heeh. Pakai Itsuji ya. Ikutsi. Kemarin udah dibahas tuh tabel banyak banget. Bahasa Indonesianya Jam kan jam berapa kan? Jam Ji berapa kan? Jam berapa? berapa kan? Nah, kita nanya dalam bahasa Indonesia jam berapa kan? Iya. Eh, Oke. Terbangnya dari jam berapa sampai jam berapa buka? Kita nanyanya jam berapa kan? Maksudnya kata tanya itu jam berapa kan? Iya. Iya kan? Nah, kemarin yang tabel banyak banget itu saya udah nyebut. Ada Kalau kata nanji. kalau Nanji. jam berapa kan Nanji kan? Iya. Jadi ginko wa nanji kara nanji madedes. Kah? Oh, Itu ada di bab 4 kalau nggak salah. Ada di bab 4. Ini buku kuliah jadi kalau sobek-sobek mohon maaf ya. Tapi ada nih. Dia bilang watashi wa kuji kara goji made hatarakimasu. Anata wa nanji kara nanji made hatarakimasu kah? Ada. Itu di bab 4. Gitu. Tenang aja, insya Allah apa yang dibahas masih ada sambungannya nah, Senin dulu. Oke, sekarang kita ke he. Tapi ngomongnya ya. Kalau di hiragana bacanya apa he, tapi ketika jadi partikel dia tidak dibaca he, tapi melainkan H-nya nggak dipakai. Watashi wa tomodachi to basudere ga kue ikimasu. Saya dan teman saya pergi ke, jadi ini fungsinya ke kampus dengan bis.
Watashi wa daishu Singapore ikimasu. Saya akan pergi ke Singapura minggu depan. Coba bikin kalimat yang ada partikel e-nya. Watashi wa watashi wa supae ikimasu. Watashi wa supae ikimasu. Oke, artinya dalam bahasa Indonesia Saya pergi ke supermarket. saya pergi ke supermarket. Betul. Oke ya, sekarang kita partikel nih. Untuk yang sebelumnya so far ya dari bab 1 sampai bab 5. Watashi wa mayasa yoji ni okimasu. Setiap pagi, mayasa, setiap pagi saya bangun pada pukul 4 di jam 4 pagi misalnya. Kalau saya lebih enak pada sih, pada pukul 4. Watashi wa daishu no suiyoubi ni yasumimasu. Saya akan cuti, saya akan libur di hari Rabu minggu depan. Gitu. Nah, ini ada fungsi partikel ni yang baru. Ashita Ara-san wa Takahashi sensei ni aimasu. Besok Ara-san akan bertemu dengan Takahashi sensei. Jadi sayangnya tidak bisa dianotet sebel. Jadi kalau udah ada kata-kata aimas, kemungkinan besar partikelnya nih. Itu cara saya dulu ngehafal. Misalnya Ara-san wa weli-san ni aimas. Saya akan menemui, kalau bahasa translatannya menemui weli-san. Artinya saya yang bergerak menuju ke tempatnya weli-san. Makanya partikelnya ni, dia bukan wo. Takahashi sensei ni aimas berarti Ara-san bakal menemui Takahashi sensei. Dia si Ara-san maksudnya Ara-san bergerak ke tempatnya Takahashi sensei. Misalnya Takahashi sensei ada di ruang dosen gitu ya. Ya berarti si Ara akan menuju ruang dosen untuk menemui Takahashi sensei. Jadi kemungkinan besar ya, binasang kemungkinan besar meskipun lagi-lagi bahasa kan kontekstual ya sifatnya. Kalau udah ada kata kerja aimas, kayak tomodachi ni aimas, menemui teman. Sensei ni aimas, menemui sensei. Bucho ni aimas, menemui kepala departemen. Apa sih subak ya? Kasubak. Kalau dia nggak sih kasubak kabak ya kayak gitu. Kabak sorry. Kayak gitu. Jadi itu adalah fungsi dari partikel ni yang baru dan akan kita pakai di bab ini. Gitu. Terus ada D. Watashi wa hashide tabemasu. Tadi udah disebut sama Ainal-san juga. Saya makan menggunakan atau dengan atau bahasa gaulnya pakai sumpit. Watashi wa supun de tabemasu. Saya makan pakai sendok. Watashi wa te de tabemasu. Saya makan pakai tangan. Tangan tuh te ya. Te. Gitu. Nah, untuk di bab 6 sekarang ada lagi fungsi lain dari partikel D. Dia tidak hanya untuk mengekspresikan dengan, pakai, menggunakan, tapi fungsi dari partikel D selanjutnya adalah untuk mengekspresikan di. Watashi wa supade sakanato yasai wo kaimashita. Saya telah membeli ikan dan sayur mayur di supermarket. Ini masuk di bab 6 ya sekarang. Gitu. Terus ada partikel baru lagi. Sensei. Di partikel di bab 6 ada partikel baru lagi, ada yang baru nih, yaitu partikel wo. Fungsinya ada dua sih sebenarnya. Fungsi satu, dia menandakan objek dalam suatu kalimat. Misalnya, watashi wa ongaku wo kikimasu. Kalau dalam bahasa Indonesia kan saya mendengarkan musik. Maka si musik itu yang jadi objek kan ya. Sayanya subjek, mendengarkannya predikat, musiknya objek. Gitu kan ya. Nah, kalau di bahasa Jepang, seperti yang udah di bab awal banget kita ketemu,
Watashi wa ongaku wo kikimasu. Saya musik mendengarkan. Itu beda yang pertama. Yang kedua, di antara ongaku dan kikimas itu disematkan partikel wo. Gitu. Berarti yang jadi objek ini si ongaku. Gitu. Kata kerjanya apa? Kikimas. Gitu. Mendengarkan. Contoh kedua, Weri-san wa sushi o tabemasu. Weri-san makan sushi. Kalau di bahasa Indonesia kan subjek dulu, subjeknya dulu, Weri-san. Habis itu predikatnya disebut makan. Sushi. Objeknya apa nih yang dimakan Weri-san? Sushi. SPO polanya ya. Kalau keterangan kan bisa taruh di mana aja. SPO, Weri-san makan sushi. Tapi kalau bahasa Jepang jadinya sop. Sop ayam enggak. Jadi Weri-san wa objeknya dulu yang disebut sushi masuk. Habis itu tambahan partikel wo baru tabemasu. Weri-san makan sushi. Oke. Mau coba bikin dari yang tabemasu deh. Kan gampang nih ya. Kalau kikimas kan mikir dulu dengerin apa gitu. Kalau tabemasu sudah pasti makan ya. Nah, coba bikin kalimat yang ada partikel wo tabemasu. Watashi wa Mm. gohan wo tabemasu. Watashi wa gohan wo tabemasu. Betul. Berarti yang jadi subjek siapa? Subjek Weri. Saya. Saya. Watashi kan? Watashi ya. Watashi wa oke, subjeknya watashi. Terus yang jadi objek siapa? Gohan. Gohan, betul. Nah, si tabemasu ini Kata kerja. kata kerja predikat ya. Predikat ya, kata kerja predikat iya gitu. Jadi kebalik ya, kalau bahasa Indonesia SPO itu udah di awal banget. Kalau yang bahasa Jepang sop. Gitu. Ada lagi yang mau ngasih contoh? Atau mungkin udah ada yang kepikiran kalau kikimas kira-kira sebelum wo itu ada tambahin apa gitu? Radio mungkin, YouTube mungkin, Spotify mungkin apa? Dengerin apa coba? Atau tabemas ada yang mau coba bikin lagi? Kalau baca buku, Sensei, Coba kalimat bahasa Indonesianya kira-kira gimana? tadi apa ya? Sebentar, sumimasen. うん。私は今日病院にいます。私の子供ya anak tuh. 私の子供は makasih. 私の痛いです。Oke. Tadi apa ya, Sensei? Katanya baca. Oh. Baca apa? Oh iya, watashi wa hong o baca apa ya? Belum ya? Tadi nyebut. Tadi Ririn sang nyebut. Masa Iya sih? gak sih? Iya. Tadi nyebut gak sih? Tadi Ririn sang nyebut loh. Sedengar saya. Iya. Oh. Iya gak sih? Iya gak sih? Itu tadi ada. Saya lagi di bio ini Imas nih, jadinya tadi ada yang masuk perawatnya. Saya jadi ada yang sakit kah atau sorry? Iya, watashi no kodomo, makanya tadi saya bingung ngomongnya. Watashi no kodomo wa itai. Benar ya? Saya lihat di kamus. Oke, berarti lagi sakit. Hayato ada izin. Nggak apa-apa sih. Amin, makasih. Iya. Baca. Saya pernah baca. Yomimas. Oh, hai yomimas ya. Iya. Watashi wa hongo yomimas. Watashi wa hongo yomimas. Betul. Saya baca buku. Betul. Kalau ditanya nanohong desu ka? Buku apa? Jawabannya? Rekishi no hong desu. Betul. Rekishi no hong desu. Buku sejarah. Betul. Ingat contoh tadi aja lah ya. Contohnya. Contoh.
Gak apa-apa. Maaf. Alhamdulillah berarti saya sebagai sensei berarti nempel nih contohnya. Berarti bagus nih, one step ahead. Bagus saya Iya, berarti. Oke. Oke, berarti kayak gitu iya ya kira-kira Minasan Sensei. contohnya. Makasih ya Ririn-san, semoga anaknya cepat Sama-sama. sembuh. Amin. Makasih Sensei Arigato. Iya, iya. Oke, sekarang itu fungsinya ya. Jadi untuk nandain kalau itu tuh objek, si onggaku ini objek, sushi ini objek, hong itu objek, kayak gitu. Nah, ini ada 5 doang, 5 aja Minasan. Kata kerja di sebelah kiri ada tabemas, kikimas, benkyoshimas, nomimas, kaimas. Di sebelah kanan ada minum, belajar, makan, beli, dan mendengarkan. Coba yang kotak sebelah kiri dihubungin ke kotak sebelah kanan. Tabemas, kira-kira artinya apa nih dalam bahasa Indonesia, Minasang? Makan. Apa? Makan. Makan. Makan, betul. Kikimas? Membeli. Pergi. Macam-macam. Oh, kikimas apa kikimas? Kikimas? Oh, enggak, kok kikimas. Mendengarkan. Betul, mendengarkan. Benkyoshimas? Belajar. Belajar ya, betul. Nomimas? Minum. Minum, betul. Kaimas, sisa 1. Beli ya, kaimas beli. Tabemas, makan. Kikimas, mendengarkan. Benkyoshimas itu belajar. Nomimas itu minum. Kaimas itu beli. Nah, ini adalah contoh doang. Berarti masih ada yang lain di luar sana yang bisa ditempelin pakai partikel yang ngarah kayak tadi. Misalnya sushio tabemas, makan sushi. Ongaku kikimas, dengerin musik ya. Nihongo benkyoshimas, belajar bahasa Jepang. Kohi o nomimas, minum kopi. Sakana o kaimas, beli ikan gitu. Oke, tabemas, balik lagi bentar ya. Soalnya nggak bisa dianuin. Sebel. Ini kelihatan nggak, Minasang? Gedein dikit. Bentar ya. Kita berarti ke sini. Wah, not responding. Full screen aja, full screen. Bentar ya. Soalnya ada jangan, ini Weli Sang lagi nyoret kah? Iya tadi ketekan. Oh, ketekan. Oke, it's okay, nggak apa-apa. Sabar ya, Minasang. Tuh, bikinnya tuh udah sejauh ini. Oke, sekarang di sini ada tabemas ya. Tabemas itu kan pasangannya partikel wo nih, ya kan? Kira-kira apa yang bisa ditambahin sebelum partikel wo? Subjek. Sebelum partikel wo, kira-kira ada nggak yang bisa ditambahin di kotak ini? Gohang tadi. Gohang ya, gohang. Oke, gohang artinya apa gohang? Nasi. Nasi. Bedanya sama raisu apa? Raisu deh, Sama. Hah? Rasa ya. Ada bedanya ya. Jadi misalnya gini, kalau Minasan ke ini bukan sponsor KFC atau McD, KFC atau McD atau Moon Chicken, lagi demen Moon Chicken soalnya. Ketika Minasan bilang raisu, maka yang akan dikasih adalah bundelan bulat nasi doang. Minasan pernah lihat kan kalau di KFC bundelan nasi yang dibungkus itu, yang cetakan. Nah itu raisu. Sebundel itu raisu namanya, nggak ada barangnya. Tapi kalau gohang biasanya dia ada lauk pauknya gitu. Gitu. Even itu cuma telur misalnya, atau cuma furikake, atau kalau di kita bahasa gampangnya abon, tapi nggak sesimpel abon. Ya pokoknya kayak gitu, itu udah masuk di gohang. Karena dia nggak cuma nasi doang gitu, ada pelengkapnya. Makanya gohang.
Jadi beda ya sama raisu ya. Terus selain gohang apalagi yang bisa ditambahin sama tabemas? Mie. Mie apa sih? Mie apa ya? Mie. Ya kalau Ramen. di bahasa Jepang ramen lah ya. Oh, ramen. Ramen ya. Mie. Mie. Oke. Next, habis gohang ramen apalagi? Gohang o tabemas. Oke, ramen o tabemas. Oke. Roti. Roti apa Pang. bahasa Jepangnya roti? Pang Pang. ya. Pang. Roti. Betul. Apalagi? Sushi. Tadi sushi. Sushi. Tadi kan udah tuh sushi. Yang Oh, lain, yang sakana lain. itu bisa untuk sakana bisa ikan olah apa gimana? Bisa sakana. It's okay. Sakana bisa mentah, bisa yang udah matang gitu maksudnya. It's okay, bisa. Ikan. Sakana o tabemas, makan ikan. Ya, ya orang mikir sih kalau makan ikan ya berarti ikan yang bisa dimakan entah itu dalam bentuk mentah ataupun. Kalau mentah kan sashimi, ya kan? Sushi. Sashimi, iya kan yang slice-slice ikan itu. Jadi kalau kita bilang sakana o tabemas, kemungkinan sakananya itu nggak mentah. Karena dia udah ada penyebutan sendiri untuk ikan mentah kasarannya gitu. Gitu. Apalagi? Udah ada Itu gohang o tabemas, ramen sashimi, o tabemas. Apa? sashimi itu artinya mentah. Bukan, ya sashimi itu ikan Oh, ikan slice mentah. mentah, ikan slice. Ketahuan banget. Terus ada gohang, ramen, hang, sakana, sashimi, apalagi makanan. Jagung. Jagung bahasa Jepangnya apa jagung? Menasang, menasang jagung. Corn. Sensei corn. Corn. Ayo. Ada yang tahu nggak? Apa namanya bahasa Jepangnya jagung? Gung. Corn. Di kamus bisa sih corn. Oh, Bisa sih corn. Tapi kayaknya ada penyebutan Jepangnya nggak sih? Ya let's say corn lah ya. Kok corn gitu. Jagung. Oke. Ah, ya udahlah ya. Lanjut apalagi? Kayaknya ada di penasaran deh jadinya. shio. Apa? Shio. Sorry. Welisang, Shio garam makan garam. mohon maaf. Ya, oke. Sio, garam. Ya Allah. Satu lagi. Yang enakan dikit apa sih? Enakan dikit apa sih? Ih, betul. Oh, sorry kelegaan. Apa Kalau ayam yang lain goreng, yang lain? jadi kalau ayam goreng, Ayam goreng. Mau chicken dong. Daijoubu desu. Chicken. Chicken. Atau fried chicken. Tapi orang bilang chicken juga nggak apa-apa sih. Chicken. Ayam goreng. Bihun. Bihun. Bihun apa ya? Soba kan aja kan? Enggak dong, soba kan dia beda sama bihun. Apa ya bihun? Ih, malah keingetan ada bihun tuh kalau di Korea. Bihun tuh bahasanya bihun. Oh, nah yo, bihun. Soba kan lah jatuhnya. Buckwheat, Japanese buckwheat. Nah. Soba. Yang gampang-gampang apa sih? nori, Pancake deh. Ya Allah, pancake. No, pancake. Banyak banget. Nasi goreng ya, nasi goreng. Banyak kan. Kenapa susah-susah bihun ya Allah. Jadi kayak gini ya. Jadi sebelum partikel walk kasih nama-nama makanannya. Gohang wo tabemas, ramen wo tabemas, pang wo tabemas, sakana wo tabemas, sashimi wo tabemas, corn. Oke, ini perlu dicari. Nasi goreng apa Corn wo tuh? tabemas. Hai, Nasi goreng? nasi goreng aja. Karena kan itu nama lokal. Kayak Oh, apa? Kayak bahasa Inggris juga gitu kan prinsipnya. Kalau ini yang lokal dia nggak usah diganti-ganti. Nasi goreng kan made in Indonesia, Indonesia punya, bahasa juga bahasa Indonesia, asli Indonesia, nasi goreng. kue tiaw ada nggak tuh? Kue tiaw, kue tiaw mas kok. Kue tiaw harusnya ada ya, karena kan Cina, Jepang, Korea kan mereka satu rumpun lah ya kasarannya. Dari faktor historisnya harusnya ada sih.
Cuman mungkin penyebutannya nggak kue tiao, bukan kue Bakpao, tiao. bakpao gimana? Bapau ada, bapau. Ih, kok lupa sih bapau, bentar ya. Bakpao. Cilok. Ini kok jadi bau? Kok bau? Pause sih, pause Mandarin. Ini kamusnya kenapa Mandarin sebentar? Ah, steam. Hah? Kayaknya ada mandu, bukan mandu. Dorayaki sensei. Kenapa? Cilok ada deh. Dorayaki makanan bukan? Oh, dorayaki, iya dorayaki makanan betul. Iya. Iya, tar yang bakpao nih saya Doraemon. nyari lagi bakpao. Bakpao kok Makanannya Doraemon. iya, iya benar dorayaki bisa. Jadi ini PR juga saya berarti ya, bakpao kok jadi pause. Maaf ya. Jadi apa namanya? Dorayaki otabemas itu juga bisa. Oke. Kayak gitu ya contohnya. Selanjutnya ada nomimas, minum. Nah, menurut Minasang di sini apa yang bisa dipakai? Bla 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 nomimas. Bla bla blanya tuh bisa diisi apa aja? Sepiring mie Miruku. di bahasa Jepang apa, Sensei? Apa? Sepiring mie. Mie itu ramen. Ramennya di top Satu piring mie. sepiring. Sarah? Aku lupa sih. Bentar ya. Sepiring. Sepiring. Oh, Sarah. Sepi. Piring. Kenapa keluarnya sepiring berdua? Sedih banget. Astagfirullah. Ini kenapa contohnya keluarnya sepiring berdua? Bentar ya. Kenapa sih ini ada apa dengan kamu hari ini? Bentar. Kenapa sepiring berdua? Jaga ya mata. Goyukuri. Besar sih. Mungkin nani. Jadi kayak wika ya. Jadi coba tes bukan. Jatuhkan sepiring makanan. Ya boleh deh gue. Kok contohnya nggak ini ya? Bentar, mungkin tuh bisa nanti cicil lagi. Aku udah lupa-lupaan sih sepiring. Kayaknya ada deh. Sepiring, oke. Sepiring nanti. Biasanya sih hitotsu ramen. Hitotsu doang. Hitotsu ramen. Oke, sekarang kalau minum. Kalau minum kira-kira apa, Minasang? Yang bisa kok nggak bisa ya? Sake. Ditambahin di sini, nggak bisa ditulis. Coba, kalau nomimas berarti apa sebutannya? Nggak apa-apa gini aja. Miruku sensei. Betul, miruko nomimas. Terus? Pak En bilang sakit tadi. Ocha. Ochao nomimas, betul. Habis itu? Kohi. Kohio Kohi nomimas, yang betul. Apalagi? Bir, Kohi artinya bir, miruku tadi udah miruku susu. bir apa? Biru, Biru. biru, 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 bir ya. Biru onomimas. Aduh, contohnya terus. Apalagi? Minuman keras apa ya? Sake? Oh, sake itu minuman Sake? keras. Sake bukan minuman keras, Iya, Pak. bagian dari minuman keras sake. Ya sake. Sake Mau itu, apa lagi vodka? Lebih spesifik aja. sake itu nggak keras-keras amat. Sake. Saya pernah Oh, minum. pernah. Oh, pernah. Tapi sebenarnya sake keras sih, tapi emang lebih keras arak Cina katanya. Arak betul. Arak Cina lebih parah sih. Dia bisa kadar alkoholnya bisa sampai 50-an% setahu saya. Berarti kalau nomimas kayak gitu ya. Oke, berarti udah mulai nih. Selanjutnya kaimas, beli. Kira-kira apa nih yang bisa dibeli? Barang apa yang bisa dibeli? Baju, Baju apa baju? Shitsu. Shetsu. Shetsu? Shitsu. Shitsu. Shitsu? Shitsu? Ayo. Yes.
Bisa. Shatsu ya, shatsu. Oke. Terus apa lagi kira-kira yang bisa dibeli? Abang. Kabang artinya tas. Ya, apalagi? Sepatu, Sepatu apa tuh sepatu? Kutsu. Kutsu, betul. Eh, habis apa lagi? Kutsusta. Kutsushita apa tuh artinya kutsushita? Mas kaki apa ya? Kalau nggak salah Kutsusta ya. Kutsushita artinya apa? Mas kaki. Oke. BTW Minasang kalau udah di HP Minasang ada kamus kah? ada. Oh, enggak, mau rekomendasiin. Tapi ini bukan sponsor ya. Kelihatan nggak ya di kamera sebentar? Susur. Yang direkomendasiin ya, kelihatan nggak? Ini, kelihatan nggak? Apa bacanya Takoboto. Cari aja Takoboto. Apa? Hai. Takoboto. Takoboto. Ini kalau yang Takoboto. pakai Android ini. Hilang. Udah. Itu yang kalau pakai Android ya. Kalau yang pakai bentar. Pakai iPhone, pokoknya produk Apple ini. Kelihatan nggak? Imiwa. Kelihatan kan? Banyak di Google banyak kamus Jepang. Google Translate. Jangan. Nggak, ini Takoboto sama Imiwa itu yang direkomendasiin sama sensei saya waktu di Jepang. Kalau pakai Android, Takoboto. Kalau pakai Apple, itu Imiwa. Gitu soalnya kan kadang satu kata kerja itu nanti sih kalau levelnya udah tinggi banget itu satu kata kerja tuh bisa punya banyak arti kan, lagi-lagi tergantung konteks. Nah, untuk ngebedain harus ada kalimatnya kan. Nah, itu disertain di situ penjelasannya, terus kanjinya segala macam. Nah, itu tuh kayak satu paket gitu. Makanya sama sensei saya waktu dibilang gitu kalau yang Android Takoboto deh coba, terus kalau yang Apple ini gitu katanya. Oke, iklan ya. Terus Yomimas nih. Yomimas kira-kira bisa ditaruh apa aja? Hong. Hong, oh Yomimas. Oke. Selain Hong, tidak bisa di ini. Selain Hong apa lagi? Nomimas ya, minum ya. Yo. Baca. Yomimas. Baca. Jasi. Zashio Yomimas. Apa tuh artinya Zashio Yomimas? Majalah. Zashio Yomimas berarti? Jasi. Majalah. Baca majalah. Baca majalah, betul. Habis apa lagi? Komik, Komik apa komik? Manga. komika. Mangga ya, mangga. Bacanya jangan Oh, benar. mangga ya, mangga buah, mangga oh Yomimas. Betul? Mangga. Apalagi yang bisa dibaca? Shinbung. Akhirnya keluar juga Shimbun Yomimas. Koran ya. Karena itu salah satu kata benda yang muncul di bab 6. Shimbun Yomimas. Terakhir, ikimas. Nah, bedanya untuk partikelnya, ikimas dia tidak wo lagi tapi e. Masih ingat ya, fungsi dari partikel e itu kan ke ya. Pergi ke apa coba misalnya? Pergi ke sekolah. Berarti Gakko ikimas. Gakko ikimas, betul. Apalagi habis selain gakko? Eki ikimas. Eki ikimas pergi ke? Stasiun. Oke, satu lagi. Pasar apa pasar ya? Lupa saya. Pasar Ichiba ya? Pasar tradisional kan maksudnya? Oh iya, Ichiba. Ichiba ikimas. Pergi ke pasar. Ichiba ikimas. Oke. Kemudian fungsi yang kedua, dia itu kata kerja yang terbantu dari kata benda. Kan udah ada kata kerja nih banyak. Tabemas, yomimas, kikimas, bla 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 gitu banyak tadi. Nah, ada kata shimas nih. Melakukan sesuatu gitu. Arti dari shimas itu melakukan. Intinya, melakukan. Nah, melakukan apa?
Misalnya, watashi wa Marta Santo ishoni bareboru shimasu. Saya dan Marta bersama-sama bermain bola voli. Jadi shimas itu kayak kita melakukan bola voli. Melakukan bola voli apa? Oh, main bola voli gitu. Watashi wa Adi-san to toshokan de shukudai o shimashita. Saya telah mengerjakan PR, melakukan PR gitu maksudnya. Mengerjakan PR kan berarti bersama Adi di perpustakaan. Gitu. Nah, ini bentuk shimas ya. Misalnya selain bareboru o shimas, terus ada shukudai o shimas, apalagi nih kira-kira yang bisa ditaruh di sini. Tidak bisa ditulis sayangnya. Apa? Shukudai udah ngerjain PR. Bareboru shimas, main volley. Kalau yang lainnya olahraga lain gitu misalnya Basket apa ya? basket toboru shimas. Berenang Bola. apa sensei? Kenapa? Berenang. Swimming. Berenang ada oyogima sayangnya ada. Dia ada kata kerjanya. Ada Oh, berenang ada. itu oyogima. Jadi tidak bisa di aplikasiin ke sini. Oh, shimas nggak bisa. Oh. Coba apa lagi? Football Yang apa? bola-bolaan apa? Football. Saka. Saka. Oh shimas. Saka oh shimas, main bola, ya kan? Apalagi nih yang bola-bolaan. Volley udah. Apa? Soccer udah. Kalau bela diri gitu ada. Bela Taekwondo diri. gitu. Taekwondo Korea, Bu. Oh, iya. Taekwondo Korea. Apa ya? Karate, Jepang karate. apa? Taekwondo Karate. Korea panik ya, Kak. Ya salah satu. Sumo. Sumo shimas bisa. Sumo shimas. Oke. Oh, semua sih, Mas. Bu, sumo itu yang apa? Banting-bantingan yang badannya gede kayak saya itu ya. Apalagi? Misalnya shukudai oke. Apalagi ya? Samurai apa samurai? Samurai tetap samurai ya? Samurai itu kasta bukan sih? Katana. Kelompoknya bukan sih? Ini ya Allah jadi aneh-aneh banget. Contohnya jangan. Udah dispesifik ini bola-bolaan. Misalnya kayak volleyball ya kan? Tenis ya Allah. Ih, tenis atau tenis sebut tenis shimasu. Golf, gorufu shimasu tuh. Kan udah dibilang punya olahraganya bola-bolaan. Tuh. Kalau masak bisa pakai ini. Bisa ryori shimasu. Karena ryori sendiri artinya kan dia kata benda ya. Masakan ryori itu maksudnya. Ryori shimasu melakukan masak apa? Memasak gitu. Jadi ryori shimasu bisa. Biliar. Kalau jalan-jalan? Jalan-jalan sayangnya dia tidak pakai partikel. Ryoko shimasu langsung. Oh. Dia ada ininya sendiri. Apalagi ayo. Biliar. Biliar shimasu. Bisa main biliar. Gosumas. Hah? Biliar gosumas. Biliar shimasu. Biliar shimasu itu ya. Oke. Ini selanjutnya bumpo. Berarti bumpo besok tanggung jawabnya. Ya. Sebenarnya kalau bumponya gampang sih, kayak misalnya nih spoiler aja nanya. Kalau mau nanya kamu lagi ngapain gitu, anak tawa nani yoshimasu ka gitu tuh besok bakal dibahas. Watashi wa pancake o tabemasu. Kalau misalnya jawabannya saya lagi makan pancake, atau watashi wa miruku nomimasu, saya minum susu. Watashi wa megane o kaimasu, saya beli kacamata misalnya. Atau pakai kata kerja yang lain, misalnya watashi wa sashin wo torimasu, saya ngambil foto. Watashi wa tenis wo shimasu, saya main tenis. Watashi wa ongaku wo kikimasu, saya dengar musik kayak gitu. Nah, kalau seandainya tidak melakukan apapun, sorry kok aku. Watashi wa nanimo shimasen, saya tidak melakukan apapun. Watashi wa nanimo kaimasen, saya tidak belanja apapun. Watashi wa nanimo nomimasen, saya tidak minum apapun. Watashi wa
Nani mo yomimasen, saya tidak baca apapun. Kayak gitu besok. Pas Kalau apa? nanimoides apa tuh? Apa? Ya, kadang ada berapa kali ada yang nanimoides. Ada Nani ya? mo ides. Nani mo. Nandemoi kana. Nandemo. Nanimo. Nani mo ides? Ada ya? Nandemoi. Nani mo. Apapun. Enggak. Nani mo ides. Nani mo ides. Nandemoi kana. Kalau nanimo enggak ini deh. Nandemo. Nanimo. Coba ya. Nanimoi. Nanimoides. Oh, astagfirullah. Nanimoides tuh nggak ada. It doesn't make sense. Nandemoi, iya ada. Nanimoi, jatuhnya kalau kata kerja nanti mas. Nanimoides. Jadi nanti malah nandemoides. Nandemoides ada. Nandemoides kayak, nandemoi kayak it doesn't matter gitu loh. Kayak mau yang ini mana aja ayo lah gitu. Oh, Nandemo oke. Nandemo bukan nanimoi. Oh. Nanimoides katanya it doesn't make sense. Soalnya nggak ada gitu. Tapi nggak ada di ekspresi itu gitu loh. Nanimoides nandemo kali. Nandemoides kayak ini aja oke, apa aja ayo udah. It doesn't matter gitu. Apa aja ayo. Itu kira-kira untuk Bumpo nanti di hari Kamis. Jadi partikelnya agak dikencengin ya. Apalagi udah ada partikel wo di sini. Jangan sampai lupa. Soalnya nanti Bumponya ya udah seputaran kapan pakai partikel wo di dalam menyatakan lagi ngapain nih gitu. Untuk menyatakan satu kegiatan kayak gitu. Oke, sampai sini apa namanya? Kelasnya nggak Ya. bisa di close zoomnya ya. Jadi gitu kira-kira. Saya izin akhiri apa ya materi hari ini. Kalau misalnya Minasang mau tanya di grup aja nggak apa-apa, atau kalau mau japri misalnya malu dibaca temen atau dia nggak apa-apa, japri aja. Soalnya jujur saya lebih aktif japri ketimbang grup sebenarnya. Jadi kalau mau nanya-nanya nggak apa-apa. Oke, jadi sampai sini aja kelas hari ini. Makasih Minasang yang udah bersedia untuk hadir. Semoga apa yang kita pelajarin hari ini bisa ngasih sedikit manfaat. Jadi semangat ya buat belajar belajar Nihongo-nya Minasang. Arigato, Sensei. Pamit. Sama-sama. Oh, Sehat-sehat ya Assalamualaikum. anaknya Ririn sama. Iya, makasih Sensei. Iya, Selanjutnya. sama-sama. Iya. Semuanya Minasang. Oh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.